Apakah dari kelas DP4403A dengan NIM 16022011125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alkulturasi dan juga asimilasi. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan mengenai Masjid Al-Iqtisad dan juga mengenai kebudayaan dalam berbahasa oleh kaum pendatang di Jawa Barat. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, alkulturasi. Alkulturasi adalah peristiwa yang timbul dari interaksi dua kebudayaan yang berbeda yang mengakibatkan perubahan kebudayaan pada salah satu kebudayaannya atau keduanya. Namun, hal itu belum terlalu rinci. Maka dari itu, Mulyana menyebutkan bahwa alkulturasi adalah interaksi antara kelompok-kelompok budaya yang menyebabkan perubahan kebudayaan dan juga menekankan penerimaan kebudayaan baru terhadap kebudayaan minoritas. Alkulturasi memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, sinkretisme. Yang kedua, penerimaan. Yang ketiga, penolakan. Yang keempat, penambahan. Dan yang kelima, originasi. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan alkulturasi ini mudah terjadi. Faktor yang pertama, kelompok-kelompok tertentu dengan mudahnya masuk kepada kawasan kelompok lain. Alasan yang kedua, adanya manfaat dari kebudayaan baru yang masuk kepada kebudayaan yang lama. Lalu yang ketiga, adanya kesamaan dalam unsur kebudayaan antar kelompok. Lalu yang terakhir, adanya sikap terbuka antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sehingga terjadilah interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda. Lalu, ada proses-proses yang terjadi dalam alkulturasi. Yang pertama, adopsi atau penerimaan kebudayaan yang baru. Yang kedua, ada imitasi atau peniruan kebudayaan yang baru. Yang ketiga, ada kompromi dan integrasi, yang berarti penyaringan dan juga penyesuaian kebudayaan baru terhadap kebudayaan yang lama. Lalu yang terakhir ada dominasi. Ternyata, dalam alkulturasi, interaksi antara dua kebudayaan ini tidak selalu baik-baik saja. Karena terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dari alkulturasi ini. Yang pertama, kebudayaan yang lama didominasi oleh kebudayaan baru dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Yang kedua, culture shock. Dan yang ketiga, melemahnya kebudayaan bangsa. Dan yang terakhir, contoh alkulturasi. Di sini, saya memberi contoh berupa candi yang ada di Indonesia. Pasti teman-teman tahu dong kalau candi yang ada di sini sangat berbeda dengan candi yang ada di India. Karena pada dasarnya, candi ini dibuat menggunakan kitab dari India, namun disesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga bentuk candi yang di sini sangat berbeda dengan candi yang ada di India. Selain alkulturasi, ada juga yang namanya asimilasi. Ini merupakan interaksi antara dua kebudayaan yang berbeda, di mana keduanya saling mendominasi satu sama lain, dan yang minoritas akan kalah dengan yang mayoritas, sehingga mereka akan kehilangan identitas mereka. Selain pengertian yang tadi, ada juga pengertian lain dari Khoi Jananirat. Beliau mengatakan bahwa asimilasi merupakan proses sosial antara dua kelompok budaya yang berbeda, di mana unsur-unsur kebudayaan antar kelompok akan berubah dan menjadi kebudayaan campuran. Lalu, bagaimana ya caranya asimilasi ini terjadi? Ada 3 hal yang membuat asimilasi ini dapat terjadi. Yang pertama, ada dua kelompok dengan kebudayaan berbeda yang saling berinteraksi. Yang kedua, mereka saling berinteraksi dengan waktu yang lama. Dan yang ketiga, ada kebudayaan campuran yang terjadi akibat dari interaksi dua kebudayaan tersebut. Dalam terjadinya asimilasi, terdapat faktor pendorong dan juga faktor penghambat, di mana faktor pendorongnya terdiri dari 1. Toleransi antar kebudayaan. 2. Sikap terbuka antar kelompok budaya. 3. Perkawinan antar individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Dan yang terakhir, adanya migrasi dari kelompok tertentu. Lalu, untuk faktor penghambatnya, terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, rasa takut dalam diri akan budaya luar yang sangat berbeda dengan budaya sendiri. Lalu yang kedua, adanya rasa di mana ia selalu merasa bahwa kebudayaannya lebih besar dari kebudayaan yang lain. Contoh-contoh dari asimilasi. Teman-teman pasti sering dong melihat orang makan pakai sendok, pakai garpu, atau teman-teman sendiri makan pakai sendok dan pakai garpu. Nah, kenyataannya itu merupakan kebudayaan bangsa Eropa yang tetap ada di Indonesia. Kok bisa sih? Karena pada zaman penjajahan ada interaksi antara bangsa Eropa dan juga bangsa Indonesia, sehingga kebudayaan ini masih ada di Indonesia. Contoh lain dari asimilasi, mungkin teman-teman sering dong melihat orang-orang menggunakan busana yang terinspirasi dari budaya lain seperti Amerika, Jepang, Korea, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari asimilasi di mana kebudayaan asing masuk ke dalam kebudayaan kita. Dan kebudayaan kita mulai tergeser karena pakaian yang mereka gunakan mulai sedikit terbuka, di mana itu bukanlah kebudayaan kita awalnya. Sekarang saya akan memberikan 2 contoh dari alkulturasi yang ada di Jawa Barat.
Yang pertama, kebudayaan arsitektur pada Masjid Al-Imtizaz, di mana ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Tionghoa dan juga kebudayaan Islam. Kebudayaan arsitektur Tionghoa sangat identik dengan yang namanya warna merah dan juga warna emas, di mana ini melambangkan keberuntungan. Lalu ada kebudayaan Islam yang identik dengan kubah pada bangunan-bangunannya. Lalu alasan saya kenapa memilih kebudayaan ini karena ketertarikan saya terhadap arsitektur dari masjid ini yang sangat unik dan juga sangat bermakna. Mungkin teman-teman semua penasaran kan dengan proses yang terjadi dalam akulturasi dua kebudayaan ini. Jadi, karena berdampingannya dua kebudayaan ini, terjadilah interaksi antara kebudayaan Tionghoa dan juga kebudayaan Islam yang menciptakan kebudayaan arsitektur Masjid Al-Imtizaz yang menggabungkan unsur Tionghoa dan juga unsur Islam. Hingga saat ini, Masjid Al-Imtizaz masih berdiri kokoh di Jalan Bancai, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid yang merupakan perpaduan antara Tionghoa dan juga Islam ini masih digunakan untuk beribadah para umat muslim yang ada di sana. Dan yang terakhir, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman semua mengenai asimilasi yang terjadi di Jawa Barat. Contohnya, saya mengambil berupa penggunaan bahasa oleh para kaum pendatang di Jawa Barat. Banyak orang yang berasal dari luar Jawa Barat datang ke Jawa Barat untuk bekerja, menempuh pendidikan, ataupun alasan lainnya. Tentu mereka memiliki identitas mereka sendiri sebelum pindah ke Jawa Barat. Mereka yang dari suku Aceh, suku Sumatera, suku Melayu, suku Jawa, dan lainnya. Namun siapa sangka ketika mereka pindah ke Jawa Barat, identitas mereka mulai menghilang karena mereka terbiasa dengan kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya mengenai asimilasi, di mana kebudayaan yang mayoritas akan mendominasi kebudayaan minoritas. Adapun proses yang terjadi dalam asimilasi kelompok pendatang dan juga kelompok Sunda, di mana hal ini dipelopori oleh para kaum pendatang yang sering mendengar percakapan kelompok Sunda sehingga mereka mulai belajar dan mau tidak mau menggunakan bahasa Sunda karena agar lebih mudah dalam berkomunikasi. Sehingga mereka mulai meninggalkan bahasanya sendiri dan mulai terbiasa menggunakan bahasa Sunda. Hingga saat ini masih banyak kaum pendatang yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-harinya dan mulai melupakan bahasa mereka sendiri. Kesimpulan dari video ini adalah adanya interaksi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya sehingga menimbulkan akulturasi dan juga asimilasi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga semoga teman-teman bisa melestarikan kebudayaan yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.